Shalom umat Tuhan yang dikasihinya, saya percaya hari ini kita terus berada dalam pemeliharaannya dan penyertaannya membuat kita tetap kuat, tetap semangat di dalam mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hari ini pula kita akan diberkati melalui sharing firman ini yang terambil dari 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 11. Saya akan bacakan ayat 3 sampai dengan 5 saja. Dikatakan demikian, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa terlalu banyak Tuhan berbicara dalam hidup kita, baik itu melalui khotbah, melalui penyampaian-penyampaian, dan juga melalui setiap apa yang kita dengar. Tetapi tahukah saudara bahwa nasihat Tuhan yang sampai dalam kehidupan kita memiliki tujuan? Nah saudara, kalau kita memahami akan hal ini, maka kita tidak akan pernah bosan untuk dinasehati oleh Tuhan. Bahkan juga kita bisa menularkan sifat seperti itu juga ketika kita menasehati sesama yang memiliki kehidupan yang mungkin saja menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang dalam Tuhan, tugas Rasul Paulus kepada Timotius untuk menasihatkan jemaat di Efesus pada saat itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Karena apa saudara? Karena di dalam jemaat Efesus ada orang-orang yang berusaha mengajarkan ajaran lain selain Injil. Yaitu apa? Ajaran-ajaran Injil yang ditambah dengan silsilah, yang ditambah dengan melakukan hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Keselamatan itu tidak murni datang dari Tuhan, tetapi dari usaha manusia juga. Hal ini perlu dihindari karena apa? Karena anugerah Kristus tentang keselamatan, anugerah Kristus yang memberikan keselamatan itu murni datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita menerimanya, kita menerima dengan iman. Lalu dikatakan lagi, Paulus menasihatkan jangan sibuk dengan dongeng dan silsilah. Kenapa demikian saudara? Karena melalui silsilah mereka bisa merasa bangga bahwa mereka adalah keturunan Abraham, keturunan orang bapak orang percaya, bahkan mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena keturunan itu bahkan juga ada silsilah yang menjadi perdebatan. Karena apa? Karena silsilah itu menentukan kehidupan mereka di tengah strata masyarakat dan juga keimaman yang mereka miliki. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat di sini adanya kebanggaan-kebanggaan manusiawi yang bercampur dengan Injil, ini tidak boleh terjadi. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat supaya baik pengajar maupun jemaat di Efesus memiliki kasih yang sempurna, kasih yang sesuai dengan apa yang Paulus inginkan, maka Paulus mengajarkan jangan ada ajaran lain, dan yang kedua jangan sibuk dengan dongeng dan silsilah itu. Nah, mari kita akan lihat apa yang menjadi sasaran Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius supaya disampaikan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama adalah supaya mereka memiliki hati yang suci, bebas dari pengaruh dosa yang mengotori karena disucikan oleh Kristus. Artinya apa? Kesucian yang didapat bukan hasil usaha manusia, tetapi oleh Yesus Kristus Tuhan yang harus dipelihara dan dijaga. Kemudian yang kedua adalah hati nurani yang murni, yaitu hati yang dapat membedakan yang benar dan yang salah karena menggabungkan kesadaran moral dan juga spiritual. Artinya begini saudara, artinya benar dan salah bukan tergantung dari seberapa banyak orang menyetujuinya. Benar dan salah bukan tergantung dari saya sudah dapat dari orang tua saya seperti itu. Benar dan salah bukan tergantung dari mayoritas atau minoritas. Benar dan salah tergantung dari kebenaran firman Tuhan yang kita terima secara utuh dan murni dari Tuhan melalui hamba-hambanya. Nah saudara, kalau kita bisa melihat di sini, jadi bukan hanya tatanan moral saja, tetapi tatanan firman Tuhan yang menjadi acuan final di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita memahami akan hal ini saudara, maka setiap nasihat yang datang dalam hidup kita, kita perlu awasi, kita perlu evaluasi apakah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan.
Nah, kemudian sasaran yang ketiga adalah iman yang tulus ikhlas. Yaitu apa? Iman yang tidak pura-pura atau dibuat-buat. Karena banyak orang beriman tetapi pura-pura. Sepertinya beriman, sepertinya beribadah, sepertinya percaya kepada Tuhan. Tetapi pada prinsipnya hatinya tidak mau percaya, hatinya tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, janganlah kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang pura-pura. Tetapi milikilah iman yang tulus ikhlas, di mana pikir, laku, dan ucap kita selaras sebagai orang yang beriman kepada Kristus, beriman kepada firman-Nya, beriman kepada Injil yang menyelamatkan. Hari ini biarlah firman ini sekaligus juga menjadi nasihat bagi kita, sehingga kita boleh memiliki 3 sasaran ini, dan kita boleh terus semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Dan kita percaya bahwa ketika kita memiliki hati yang terbuka, mau menerima nasihat Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran yang sehat, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bersumber dari Alkitab, tentunya kita semakin menjadi orang yang diperbaharui, terus dikuatkan, dan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan sasaran nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius supaya dimiliki oleh orang Efesus juga menetap dalam batin kami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang suci, hati nurani yang murni, bahkan juga iman yang tulus ikhlas, karena kami juga ikhlas menerima setiap firman dan ajaran yang sehat. Dan kami percaya tangan penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh bukan hanya menjadi orang beriman, tetapi pikir, laku, ucap kami sebagai orang yang menunjukkan bahwa kami orang yang beriman kepada Kristus dan firman-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.